Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama SM News. Manuver Macron bikin Netanyahu dan Trump kepanasan. Presiden Prancis, Emmanuel Macron dalam kunjungannya ke Mesir pada awal April lalu, secara tegas menolak rencana pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza dan tepi barat. Kunjungan Macron ke Kairo dan pertemuannya dengan Presiden Abdel Fattah el-Sisi serta Raja Abdullah II dari Yordania bukan hanya simbolis, melainkan sinyal dimulainya kemitraan strategis baru yang juga mendukung rencana rekonstruksi Gaza yang digagas dalam KTT Arab. Inisiatif ini bisa dimaknai sebagai upaya untuk membentuk pendekatan baru terhadap isu Palestina yang tidak sepenuhnya bergantung pada Amerika Serikat. Meski Prancis tidak berniat menggantikan peran Amerika sepenuhnya, gerakan ini tetap membawa konsekuensi. Ia memberi tekanan moral dan diplomatik pada Washington untuk tidak terus membiarkan rencana-rencana pemindahan paksa itu berjalan tanpa tantangan. Sikap Prancis, sebagai posisi independen dari Uni Eropa, berpotensi memengaruhi negara-negara lain di benua tersebut. Meski belum tentu diikuti oleh Jerman atau Italia, langkah ini bisa memperkuat posisi negara seperti Spanyol yang lebih terbuka terhadap pengakuan Palestina. Macron juga menyatakan niat Prancis untuk mengakui negara Palestina pada Juni mendatang dalam sebuah konferensi internasional yang diprakarsai Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dan diselenggarakan bersama Arab Saudi, sebagai bagian dari solusi dua negara. Pernyataan ini membawa angin segar, meski situasi di Gaza masih diliputi kepedihan. Salah satu indikator penting bahwa langkah ini berarti adalah kerasnya reaksi dari Israel, baik di lingkup resmi maupun masyarakat umum. Prancis memiliki rekam jejak panjang di Timur Tengah, ditandai oleh kebijakan luar negeri yang relatif seimbang. Tradisi ini diwariskan dari para pemimpin seperti Charles de Gaulle dengan kebijakannya yang seringkali membuat Israel gerah. Jacques Chirac yang pernah juga dikonfrontasi aparat Israel saat mengunjungi tepi barat, hingga François Mitterrand yang secara terbuka menyambut Presiden Yasser Arafat pada 1990. Kini, Macron tampaknya berusaha menghidupkan kembali semangat itu. Ia mengambil posisi yang kontras dengan kecenderungan beberapa negara barat, termasuk Amerika Serikat, yang secara terbuka atau diam-diam memberikan ruang bagi rencana pemindahan penduduk Palestina. Dalam konteks ini, sikap Prancis menjadi penting. Negara ini bukan hanya anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan pemilik kekuatan nuklir, tetapi juga memiliki pengaruh signifikan di Eropa dan Afrika. Bagi Prancis, Timur Tengah adalah panggung yang menentukan. Di tengah ketidakpastian global, Prancis pun perlu menata ulang kebijakan luar negerinya, menentukan kembali mitra-mitranya di kawasan. Pendekatan baru ini selaras dengan semangat yang terkandung dalam inisiatif Arab dari Konferensi Timur Tengah, KTT, Beirut 2002. Hal itu sejalan pula dengan posisi negara-negara seperti China serta negara-negara Global South yang semakin bersuara dalam percaturan internasional. Lebih jauh, sikap Prancis juga bersinergi dengan posisi Mesir dan Yordania. Kedua negara memiliki kepentingan langsung dalam krisis Gaza, baik dari aspek geografis maupun tanggung jawab historis dan kemanusiaan. Dalam dunia yang dilanda ketegangan, kelangkaan harapan bisa menjadi ancaman serius. Maka, konferensi internasional yang digagas Prancis dan Arab Saudi patut dipandang sebagai peluang penting untuk membalikan arus kekerasan. Jika berhasil, konferensi ini bisa menjadi titik balik menuju perdamaian berkelanjutan. Konferensi tersebut tidak hanya memberi harapan bagi Palestina, tetapi juga bisa menjadi langkah awal rekonsiliasi yang lebih luas bagi kawasan yang selama puluhan tahun terpecah oleh konflik dan perang ideologi. Ia juga bisa menjadi tembok penahan terhadap menguatnya otoritarianisme dan ekstremisme, baik di Timur Tengah maupun di jantung dunia Barat. Maka, inisiatif ini bukan sekadar soal Palestina. Ini tentang arah dunia ke depan. Apakah kita memilih jalan penyelesaian, atau terus terseret dalam spiral kekerasan? Dalam situasi seperti ini, setiap langkah diplomatik yang berpihak pada keadilan, terlepas dari siapa pengusungnya, layak diberi tempat dan dukungan. Demikian berita yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.